Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon Malalayang. Kita bersyukur di pagi ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Anak-anak, Enci undang berdiri. Kita akan memulaikan ibadah di pagi ini. Kita angkat pujian, matahari bersinar terang. Adik-adik, ibadah ini kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di pagi hari ini Engkau telah memungkinkan kami hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah Enci Lady Tumbel untuk membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau mau urapi dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Agar supaya dia dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Hanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini Enci undang kita semua untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Bukan kuat, bukan gagah.
di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Lady Tumbel. Shalom, damai di hati. Nah, anak-anak, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Untuk itu, Encik minta anak-anak untuk mempersiapkan Alkitab yang ada di rumah toh. Tapi sebelum torang membaca Alkitab, torang harus buka dengan doa. Torang minta pertolongan Tuhan. Ayo, ambil sikap berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru, juga orang tua yang mendampingi anak saat beribadah di rumah. Tuhan berikan lagi kesempatan buat kami untuk mau beribadah bersama dengan Engkau. Tuhan, berkati kami semua. Engkau berikan kemampuan untuk kami. Di dalam kami akan memahami kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan arahkan hati pikiran kami, telinga kami, mata kami tertuju kepada Engkau. Biarlah apa yang akan kami baca sebentar, itu dapat membawa berkat dalam kehidupan kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini hanya kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita pada pagi hari ini, kita baca dalam kitab Bilangan. Bilangan 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Sudah apa semua? Ulangi nih, dalam kitab Bilangan 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Nah, anak-anak yang tahu baca, orang mau baca sama-sama. Tapi yang belum bisa baca, mendengarkan apa tuh isi firman Tuhan. Orang mau baca sama-sama. Dengan judul Yosua mengganti Musa. Kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh,
letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berikan dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, supaya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Pembacaan Alkitab sampai di sana. Saat ini Enci mengajak anak-anak untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Adik-adik, tadi kita telah bersama-sama menyaksikan tayangan video. Nah, judul dari video tadi, Aku Pasti Dipimpinnya. Nah, tentu adik-adik so tahu, Kang, apa tuh aku pasti dipimpinnya? Di sini kata, torang pasti Tuhan mau pimpin. Itu tuh judul cerita video tadi. Nah, dalam cerita tayangan tadi, bercerita tentang keadaan Musa. Siapa tuh Musa itu? Pasti adik-adik so tahu tuh. Encik-encik so sering cerita di sekolah minggu. Nah, Musa itu adalah orang pilihan Tuhan. Kenapa sampai Tuhan pilih Pak Musa? Karena ini Musa, kata ini orang yang pemberani, orang yang sangat kokoh. Sehingga Tuhan memilih Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Nah, di sini banyak sekali yang Musa hadapi. Bukan cuma senang-senang, susah pun Musa hadapi. Tapi Musa percaya apa? Tuhan pimpin, Tuhan yang tidak mau kasih biar. Nah, di sini juga cerita tentang Musa, di mana ada 40 tahun ini Musa mengembara di padang gurun, memimpin bangsa Israel. Ya, waktu singkat, 40 tahun. Ini Musa memimpin bangsa Israel, dia mengembara di padang gurun. Tapi Musa percaya, dianya tidak mau hidup sendiri, dianya tidak mau berjalan sendiri, karena ada Tuhan Yesus yang menolong. Nah, seperti telah kita lihat tadi dalam tayangan video, di mana bangsa Israel dengan penyerta pimpinan Musa, mereka pergi ke Laut Teberau. Nah, di sana mereka berjalan, ingin menyeberangi Laut Teberau. Nah, anak-anak kan, orang pasti mau berpikir, mau menyeberang Laut Teberau? Orang saja mau menyeberang sungai, encik saya contoh tuh, sungai. Kalau ada air kong tinggi, aduh takut-takut mau menyeberang. Apalagi kalau nintau berenang. Nah, di sini Musa dengan bangsa Israel langsung pergi. Setibanya di permukaan Laut Teberau, ini Musa langsung, aduh bagaimana kata orang mau menyeberang? Sedangkan ini laut, aduh besar sekali, panjang. Sama di anak-anak mau lihat dong, kalau orang lihat ini pantai Malalayang. Aduh jauh sekali. Bagaimana ini Musa dengan bangsa Israel mau menyeberang, sedangkan air semua. Tapi kuasa Tuhan itu berlaku dalam kehidupan Musa. Tuhan langsung perintahkan ke Musa, Musa, angkat api tangan. Terus ulurkan tanganmu di depan Laut Teberau. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, Musa langsung melaksanakan. Nah, Musa mengangkat tangannya dengan memegang tongkat. Kemudian apa yang diperintahkan Tuhan, Musa langsung laksanakan. Nah, adik-adik, ternyata apa yang terjadi? Nah, ini laut langsung apa? Terbelah dua. Nah, apa maksud Tuhan? Nah, maksud Tuhan di sini, Tuhan memberikan jalan untuk
bangsa Israel supaya mereka boleh apa? Mengadakan perjalanan. Ternyata dengan kuasa Tuhan ini so ada jalan, bukan lagi basah. Ini laut Teberau ini so jadi apa? Tanah yang kering. Nah, di sini Musa dengan bangsa Israel langsung berjalan. Dorang berjalan di tanah yang kering. Di pinggir-pinggir kiri dan kanan itu kelihatan ada air. Tapi Tuhan so bikin itu jadi apa? Tembok. Air soalnya tidak bisa masuk. Nah, kemudian bangsa Israel ini langsung berjalan. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa, toh? Dalam kehidupan Musa, bahkan bangsa Israel. Tetapi ini bangsa Mesir rupanya ini mengikuti. Dorang mau dusu kotek Pak Musa tuh dengan bangsa Israel. Nah, setelah sampai di Laut Teberau, Tuhan melihat bahwa perbuatan mereka itu jahat. Apa yang Tuhan bikin Pak Musa? Tuhan langsung lagi perintahkan, kuasa Tuhan itu lagi berlaku dalam kehidupan Musa. Musa, angkat nganapi tangan Musa. Ulurkan nganapi tangan di depan Laut Teberau ini. Nah, ternyata kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Musa langsung laksanakan, Musa angkat Musa petangan, kemudian Musa ulurkan, terjadilah seperti semula. Ini air so jadi, air laut, so nyana ada lagi tanah yang kering. Sehingga air itu menutupi ini apa? Orang Mesir. Dorang kereta kuda yang begitu banyak, orang-orang yang begitu banyak, tatutu dengan air. Nyanda ada satupun yang selamat. Nah, kuasa Tuhan itu memang sungguh luar biasa dalam kehidupan Musa dan Yosua. Tuhan selalu memakai mereka untuk melakukan perbuatan yang baik. Seperti halnya yang Tuhan berlakukan dalam kehidupan Musa dan Yosua. Apakah Tuhan lagi boleh memberlakukan kepada kita, kepada enci-enci, kepada anak-anak? Yang pasti bisa. Asalkan apa? Torang percaya pada Tuhan. Torang taat kepada Tuhan. Torang lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik, sebenarnya taat itu, setia itu gampang sekali. Adik-adik latih mulai sekarang. Torang taat, torang harus apa? Rajin baca firman, rajin berdoa, nah rajin beribadah. Kalaupun torang taat, setia, apapun yang torang lakukan, apalagi adik-adik, misalnya di rumah toh, mengikuti perintah orang tua, taat kepada orang tua. Karena apa? Orang tua itu adalah apa? Utusan Tuhan. Tuhan yang pilih. Oh, jaga Pak ini anak-anak. Nah, berarti orang harus taat kepada orang tua. Harus melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, dengan orang taat kepada orang tua, melakukan apa yang orang tua perintahkan, berarti adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang, Tuhan tertawa, Tuhan lihat, aduh ini anak-anak yang ada di jemaat Gemim Bukit Hermon, orang bagus-bagus, anak yang taat kepada orang tua, anak yang taat kepada Tuhan. Nah, itu contoh kecil anak-anak lakukan agar supaya anak-anak juga dapat dipimpin oleh Tuhan. Sesuai dengan orang judul, aku pasti dipimpinnya. Nah, begitu Encik mau kasih contoh kecil, contoh yang sering orang hadapi. Sebelum ini corona kan orang beribadah di mana? Di gereja tuh anak-anak sekolah minggu. Nah, sebelum orang mau dengar firman, orang mau dengar cerita dari Encik, pasti ada tuh Encik mau tunjung, mau pimpin doa buka. Encik mau tunjung toh. Coba boleh Daud mau berdoa, doa buka. Daud semua maju. Daud maju pasti. Karena Encik tahu anak-anak jemaat Gemim Bukit Hermon. Mulai dari kolom 1 sampai 10 orang pemberani semua. Daud maju, Daud berdoa. Nah, di situ bukan tuh Daud pe kekuatan, Daud pe kehebatan. Tapi siapa yang pimpin? Tuhan pimpin. Tuhan karuniakan Roh Kudus. Hikmat kepada Daud sehingga Daud boleh berdoa. Biar kau tuh cuma pendek-pendek. Kalau orang berdoa dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan mau dengar. Tuhan mau jawab orang pe permintaan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Musa dan Yosua, begitu juga kita guru-guru, adik-adik sekalian, bahkan orang tua. Mari kita lakukan, mari kita mengambil contoh seperti Musa.
Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memimpin kita. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan terdapat dalam kitab Ulangan 31 ayat 8a dan b. Encik ulangi. Ayat hafalan minggu depan terdapat dalam kitab Ulangan 31 ayat 8a dan b. Adik-adik boleh mau dengar, Encik mau baca sekarang. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Ulangan 31 ayat 8a dan b. Adik-adik, untuk ayat hafalan ini nanti adik-adik hafal, terus rekam dalam bentuk video, terus kirim pada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Adik-adik, kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita di minggu yang lalu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut,
aku ini percaya kepadamu. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, Encik mau sampaikan untuk persembahan, nanti adik-adik kumpulkan pada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Encik minta ambil sikap berdoa semua. Karena orang mau apa? Mau berbicara dengan Tuhan. Jadi mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Mau ada yang bermain. Ayo, ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Engkau adalah sahabat anak-anak. Di hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Di tengah-tengah persekutuan kami, di hari Minggu yang mulia ini, kami lagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami telah dikuatkan lagi, kami telah disegarkan dengan firman-Mu Bapa. Biarlah kami akan menjadi seperti Musa dan Yosua, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang sudah tercipta di pagi hari ini. Lewat ibadah kami di pagi hari ini, kami sudah memberikan korban persembahan. Besar kecilnya persembahan yang kami berikan, itu semua berasal daripada Tuhan. Kami sudah memberi dengan penuh sukacita. Tuhan berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Mulai dari kolom 1 hingga kolom 11. Tuhan, Engkau yang menjaga melindungi mereka. Baik mereka yang belum sekolah maupun mereka yang sudah sekolah. Tuhan pelihara terus mereka. Dalam tumbuh kembang mereka Tuhan selalu menjaga melindungi mereka. Biarlah mereka akan selalu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Dari komisi yang ada, bahkan kami semua. Tuhan berikan selalu kerjasama yang baik di antara kami. Kerukunan, kedamaian, baku-baku baik, baku-baku sayang. Saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, guru-guru sekolah minggu. Di dalam kami ingin melayani Engkau lewat anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami akan melayani dengan penuh sukacita, ketulusan hati. Biarlah apa yang kami lakukan ini semua berkenan kepadamu. Dan Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Mulai pemerintah kami yang dari tingkat pusat sampai pemerintah yang ada di daerah-daerah. Tuhan berikan roh hikmat kepada mereka. Kemampuan di dalam mereka menjalankan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Masalah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa negara kami, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan berikan kemampuan kepada para pemimpin. Biarlah mereka dapat menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab, dengan mengandalkan nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Mungkin ada anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit,
dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan Engkau jamah mereka, urapi mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Biarlah kesembuhan yang ilahi Tuhan boleh berlakukan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun atau berkat-berkat Tuhan lainnya. Tuhan, lengkapi kesukacitaan mereka. Dan biarlah Tuhan yang akan mengajar mereka untuk selalu tahu mengucap syukur, untuk selalu tahu mengembalikan ucapan syukur mereka hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang menjadi rencana kami ke depan. Program dari Komisi Pelayanan Anak hanya Tuhan yang tahu. Tuhan campur tangan, biarlah apa yang menjadi program kami itu dapat terlaksana dengan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang kami mau pinta kepadamu. Tetapi kami percaya sebelum itu keluar dari hati kami yang paling dalam, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Tuhan Yesus, ampuni kami semua dari kesalahan, dari dosa-dosa yang begitu banyak kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami sering menyakiti hati orang tua kami. Kami sering menyakiti hati sesama kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami memohon ampun kepadamu Tuhan. Ampuni kami, berkati dan kasihani kami. Sehingga Tuhan dapat layakkan kami untuk dapat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami semua, gumul kami, pengharapan kami hanya mau taruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Doa kami ini Tuhan belum sempurna. Mari Tuhan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Enci undang semua untuk berdiri, karena saat ini kita akan menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai dan diucapkan terima kasih kepada anak-anak dan guru-guru sekolah minggu dan orang tua. Kedua, Kadim Enci Lady. Ketiga, tim gerak dan lagu. Keempat, tim perekam dan pemain keyboard. Kelima,
Panitia Hari Raya Gerejawi. Keenam, Kostor. Ada pesan buat adik-adik. Pertama, tinggal di rumah. Kedua, rajin cuci tangan. Ketiga, makan makanan bergizi. Keempat, istirahat yang cukup. Kelima, jika keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Yang keenam, torang selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Shalom.